Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ferial, CPG Angkatan 8 dari TKIT Insan Cendekia Matlaul Anwar. Pada video kali ini, saya akan mencoba merefleksikan dan memberikan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam rangka memenuhi tugas pada modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Saya akan mencoba merefleksikan melalui 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir anak adalah kertas putih yang masih bersih. Kemudian proses pembelajaran itu terpusat kepada guru. Setiap anak yang pergi ke sekolah, saya berpikir itu merupakan anak yang sudah siap belajar. Kemudian penilaian dan pembelajaran itu lebih terfokus kepada aspek kognitif. Dan ketika memberikan pengajaran, saya kurang memahami bagaimana latar belakang sosio-kultural anak. Sebelum saya menyampaikan apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 itu, saya akan sedikit mengulas mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sadar bahwa anak itu bukan kertas kosong, namun sebuah kertas buram yang memang sudah ada garis buramnya gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik tinggal menambahkan laku positif yang memang sudah ada dan memburamkan atau menghilangkan laku yang negatifnya. Kemudian pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Tidak lagi guru sebagai center, namun anaklah yang menjadi subjek bukan objek. Kemudian pembelajaran harus mencakup pada semua aspek, tidak hanya kognitif, namun aspek nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, dan juga seni. Selanjutnya, latar belakang sosiokultural itu sangat mempengaruhi gaya belajar anak. Jadi kita tidak dapat mengeneralisasi anak, namun kita juga harus memahami bagaimana sih latar belakang sosiokulturalnya, bagaimana sih latar belakang di keluarganya, di rumahnya seperti apa. Dan tujuan utama pendidikan itu adalah anak itu harus selamat dan bahagia. Dan ada beberapa hal yang akan segera saya terapkan di kelas untuk mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, variatif, inovatif, serta mengasah kreativitas anak. Selanjutnya, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, yaitu pembelajaran yang dilakukan seraya bermain. Kemudian berusaha menjadi teladan yang baik untuk anak dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Memfasilitasi anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya, serta berusaha melakukan refleksi secara rutin untuk mengetahui kekurangan dan hal-hal yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran. Jadi, dari itu semua kesimpulannya adalah anak itu harus bahagia, harus selamat lahir dan batinnya, serta mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Guru bertugas untuk menambahkan laku yang positif yang memang sudah ada, serta memudarkan laku yang negatif sesuai dengan kodrat dan sosiokulturalnya.
Itulah tadi refleksi dan kesimpulan yang saya ambil setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.